Di dunia di mana takdir saling bertabrakan, sebuah cerita terlahir. Pertarungan, persahabatan, dan pengorbanan akan tersaji dalam satu alur yang tak terlupakan. Selamat datang di channel Gofeng Channel. Sin kemudian berpindah ke markas Biro Hunter Amerika Serikat. Di sana terlihat Adam dan Nina Seller sedang berbicara kepada seseorang. Adam berkata, "Aku merasa malu atas diriku." Orang itu kemudian berkata, "Aku memanggilmu ke sini bukan untuk permintaan maaf. Ceritakan padaku apa yang terjadi sebenarnya." Adam kemudian berkata, "Nyonya Seller menyadari bahwa Hunter Sung Jinwoo salah satu raja." Orang itu pun kelihatan kaget. Ia kemudian bertanya, "Nyonya Seller, maksudmu Hunter Sung Jinwoo memiliki kekuatan yang setara dengan Hunter nasional?" Nyonya Seller kemudian menjawab, "Kurasa aku harus menjelaskannya lebih detail. Semua yang dibangkitkan akan terhubung erat dengan sisi lain. Aku bisa merasakan hubungan antara sisi lain dengan orang yang dibangkitkan. Terkadang dikarenakan kekuatan yang teramat kuat didapatkan dari sisi lain. Awakener ini terlihat seperti cahaya yang sangat terang. Aku biasanya menyebut mereka raja. Tapi dia tidak memiliki itu. Sesaat setelah melihat matanya, aku menyaksikan kegelapan dalam dirinya." Orang itu kemudian bertanya, "Jadi maksudmu Sung Jinwoo ini jahat?" Nyonya Seller kemudian berkata, "Aku tidak membicarakan tentang baik atau jahatnya Hunter Sung Jinwoo. Aku membicarakan tentang sumber kekuatan maha dahsyatnya. Hunter Sung Jinwoo, dia tidak meminjam kekuatan dari manapun." Adam berkata, "Dia tidak memiliki batas." Nyonya Seller pun hanya mengangguk. Orang itu kemudian berkata, "Terima kasih penjelasannya, Madam." Adam bertanya, "Anda mau pergi kemana, Tuan?" "Basement, lantai 24. Ikut denganku." Mereka berdua pun kemudian pergi ke basement lantai 24. Orang itu berkata, "Kalau kemampuan Madam Seller tidak bisa cukup menggunakan cara lain untuk mendapatkannya. Apa kau masih ingat Gate S-Class?" Adam kemudian menjawab, "Tentu, dungeon terburuk yang meledak dan menyebabkan hancurnya Amerika bagian barat. Tidak mungkin aku bisa lupa." Akhirnya mereka pun sampai di basement lantai 24. Orang itu ternyata menunjukkan runestone mayat naga kemis. Ia kemudian berkata, "Sudah 8 tahun sejak raid kemis berakhir. Tidak ada hunter tingkat nasional yang melihat ini. Aku sudah menunggu sangat lama di basement yang dingin ini." Terlihat di sana tulang belulang dari mayat naga kemis masih utuh tersimpan dengan rapih. Sin kemudian berpindah ke apartemen tempat tinggalnya Cha-hae-in. Ia terlihat tidak bisa tidur. Ia masih memikirkan perkataan dari Sung Jinwoo. "Kupikir begitu. Apanya yang begitu? Ini sudah seperti pernyataan cinta." Cha-hae-in mencoba meyakinkan diri. "Dia menyelamatkan nyawaku. Jadi sudah semestinya aku tertarik, kan? Benar. Ini benar." Sin kemudian berpindah ke apartemen kantor Gwil-nya Sung Jinwoo. Ia masih saja memikirkan nama Gwil. Bagaimana kalau Jin Gwil? Jinho terlihat senang. "Aku suka dengan nama ini. Baiklah, ayo pakai nama itu." Jinwoo kemudian berkata, "Kalau nama Gwil kita sudah ditentukan, jadi sekarang tinggal mencari anggota." Jinho berkata, "Bagaimana dengan Hunter Cha kemarin?" Jinwoo kemudian menjawab, "Kurasa Hunter Cha kurang cocok. Soalnya dia juga bukan orang yang kucari." Jinho terlihat heran. "Kalau begitu, orang seperti apa yang kau cari?" Jinwoo kemudian berkata, "Orang dengan izin Hunter, tidak mempedulikan aktivitas Gwil, dan bisa kita percaya." Jinho kemudian berkata, "Mungkin seseorang terlintas dalam pikiranku." Kemudian pintu kantor mereka ada yang mengetuk.
Jinwoo kemudian bergegas membuka pintu. Ternyata yang datang adalah orang-orang dari Night Guild. Jinwoo kemudian mengajak mereka masuk untuk berbicara. Orang itu ternyata memperlihatkan sebuah video kepada Jinwoo. Orang itu berkata, karena ukurannya yang besar, itu memancarkan sihir yang luar biasa. Jinwoo bertanya, apa ini Gate Rank S? Orang itu menjawab, kami akan mengatakan rank gate ini tidak bisa diperkirakan. Namun, ini gate terbesar yang pernah muncul di Busan. Seperti yang bisa dilihat dalam video, kami tidak akan memberikan izin oleh asosiasi Hunter karena guild kami tidak memiliki Hunter rank S. Jadi kalau kau bersedia bekerja sama, kami bisa memasuki gate dan melakukan raid ini. Kami akan pastikan tawaran ini menguntungkan. Biasanya, kalau raid secara guild, Hunter rank S akan mendapatkan bagian 10%. Aku akan memberikanmu keuntungan 20% dari raid ini. Jinwoo mencoba menegosiasi 50-50. Aku bersedia bekerja sama kalau kau menganggapku sebagai guild, bukan individu. Aku baru mendirikan Ahjin Guild. Pria itu pun akhirnya menyetujuinya. Baiklah kalau begitu, apa Hunter Sung Jinwoo bisa mengalahkan bosnya? Jinwoo kemudian menjawab, tentu saja. Pria itu berkata, ini sudah lama sejak kami mendapatkan gate, jadi kita mulai raidnya besok. Kenapa tidak langsung ikut dengan kami? Jinwoo menjawab, tidak usah, aku masih ada kerjaan. Sampai ketemu besok saja. Jinwoo kemudian menaruh tentara bayangan pada bayangan mereka. Tapi seseorang menyadarinya. Kurasa barusan bayangannya bergerak. Tapi ketua guild bilang, apa kau mabuk? Singkat cerita, esoknya semua orang sudah bersiap di lokasi. Mereka tinggal menunggu kehadiran Sung Jinwoo. Seseorang kemudian berkata, memang seharusnya mengajaknya sekalian kemarin. Dia tidak akan terlambat kan? Shin kemudian berpindah ke tempat Jinwoo. Dia terlihat sudah siap berangkat raid. Ia kemudian menggunakan skillnya, Shadow Exchange. Shin kemudian berpindah lagi ke sekolahnya Jin Ah. Di sana terlihat sebuah gate muncul di dalam ruang kelas. Semua orang terlihat panik. Seseorang berkata, kenapa kau begitu ketakutan? Gate tertutup seperti ini sama sekali tidak berbahaya. Cuma Hunter yang bisa masuk, tapi tak ada yang bisa keluar. Selain itu, membutuhkan seminggu sampai gate ini benar-benar terbuka. Tapi tiba-tiba, gate itu menunjukkan sebuah keretakan, dan kemudian sebuah tangan keluar dari dalam gate, dan langsung mencengkram kepala orang yang tepat berada di depan pintu gate tersebut. Semua orang terlihat panik, tapi mereka tidak bisa membantu temannya. Tangan tersebut terus mencengkram orang itu, sampai orang itu hancur berkeping-keping. Kemudian sosok monster yang sangat mengerikan keluar dari dalam gate tersebut.